Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana di KPPN Bandung 2 ini tambah ceria dengan adanya seorang narasumber kita hari ini di podcast KPPN Bandung 2 yang berupa ngobrol say pasti HD. Ngobrol terkait dengan seputar APBN dan ekonomi. Insyaallah. Ya, Damang Kang Lukman. Alhamdulillah saya. Samulin Bu. Alhamdulillah. Barangkali bisa diperkenalkan secara detailnya Kang Lukman ini seorang entrepreneur atau seorang apa gitu, ataupun ya kaitannya balik lagi ke pembiayaan UMI. Siap. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya sekretaris, Bu. Sekretaris Koperasi Syariah BMT Idkon. Nah, yang dimana KSPP SBMT Idkon atau Koperasi Syariah BMT Idkon itu mendapatkan kucuran dana untuk program UMI. Pembiayaan ultramikro. Itu, Bu. Siap. Sudah apa tuh istilahnya, berapa lama mengenal program pembiayaan UMI ini? Program UMI itu BMT Idkon sudah sejak 2018. Nah, sejak awal adanya pembiayaan UMI, ya pemerintah Indonesia. Ya, karena program. Kebetulan Ketua Pengurus Pak Haji Adi memang salah satu aktivis koperasi di tingkat nasional, sehingga informasi kaitan dengan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, tentunya beliau langsung dapat info, sehingga kita selanjutnya follow up terkait syarat-syarat dan yang lain. Alhamdulillah langsung dapat. Iya, nah ceritanya nih kan BMT, Koperasi BMT Idkon. Nah, itu berarti namanya juga udah syariah banget. Ya. Berarti orang-orangnya juga syari dong. Insyaallah. Segalanya SOP-nya juga syari. Insyaallah. Nah, saya mau bertanya, berarti kan si koperasi itu kan udah banyak anggotanya. Nah, kaitannya dengan pembiayaan UMI, bagaimana debiturnya? Apakah include dengan si anggota koperasi itu? Padahal anggota koperasi kan sudah berjalan lama dong. Nah, itu bagaimana? Ya, karena anggota kami yang sekarang di 2022 per Juli itu anggotanya update ya. Ini, anggotanya sudah kurang lebih 20.000 itu seluruh Jawa Barat. Karena lingkup kita Koperasi Jawa Barat. Nah, untuk di Bandung sendiri, Kota Bandung sendiri kurang lebih ada berapa? Kota Bandung kurang lebih 2.000-an. 2.000. Kurang lebih. Oke, siap. 2.000 lebih. Seperti itu. Nah, untuk program UMI ini memang kita dapatkan kan tahun 2018. Nah, ini kita memang awalnya mengenal UMI itu tadi dari ketua pengurus, kemudian kita berupaya mengejar karena memang kita butuh dan memang sesuai dengan program kita juga, Bu. Poinnya itu karena sasaran kita ibu-ibu, sama kan Ibu? Ya, sama. Sasarannya ibu-ibu, kemudian nominalnya pas awal 10 juta maksimal. Dan itu persis dengan program kita untuk Majelis Idkon. Ada produk kita, produk pembiayaan Majelis Idkon yang plafonnya saat 2018 itu memang maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta. Nah, ini yang saya tanya tuh, si debitur UMI itu apakah merekrut yang baru atau dari anggota koperasi Idkon sendiri? Kalau kita tetap berjalan ya, Bi, berjalan ekspansi dan yang program UMI itu beberapa ada yang masuk langsung disalurkan kepada anggota yang existing, dan beberapa juga yang baru juga bisa masuk. Yang rekrut anggota baru juga bisa langsung dilayani atau dibiayai dari sumber UMI tersebut. Nah rata-ratanya nih dapatnya berapa, terus marginnya berapa gitu bisa? Rata-rata ya sesuai dengan ketentuan 10 juta, tapi memang awal-awal kita kasih pembiayaan nominal sampai dengan 4 sampai 5
5 juta. 5 juta per dan anggota. Per anggota dan Ya. itu tanpa syarat. Dalam artian syarat memang harus ya ada KTP dan memang sesuai dengan aturan sesuai di ketentuan. pembiayaan Umi, betul. Cuma apakah ada gunaan dari segitu dari 4 Tidak, juta? kita tanpa Koperasi agunan. tanpa agunan ya. Nah sekarang ada mungkin persamaan sama perbedaannya dong, pasti. Perbedaan persamaannya hampir sama sebenarnya. Sama yang karena seperti memang Bapak bilang harus tadi produktif ya. itu, Oke. harus produktif untuk usaha dan syaratnya ibu-ibu, Syaratnya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak nggak ada. bapak-bapak yang usahanya, Usahanya. atau ibu-ibunya juga sama Oke, usaha. ya mudah-mudahan ya setelah Umi mungkin Abi ya. Nanti Iya. ada Akhi, ada Ukhti. Insya Allah next time nih Bu Menteri mohon izin. Ini Uminya sudah alhamdulillah udah berjalan. Nah ini pasti terkait dengan bunga nih. Ini soalnya krusial banget. Bagaimana dengan koperasi yang sudah dijalankan dengan pembiayaan Umi sendiri? Yes. Otomatis ada bedanya dong. Siap tentunya. Jadi memang sangat berbeda tentunya karena memang koperasi kami menerima penyaluran atau kocoran dana dari berbagai instansi sumber. Oke. Ada dari perbankan, kemudian dari pemerintah yang lainnya. Memang yang spesial dari Umi tersebut kan rate-nya atau ujroh di kami Ujroh atau margin. ya. Oke, margin di secara kami nasional. itu kan kecil sampai 6 ya Bu, 3 sampai 6 kita jualnya tentunya lebih murah intinya. Kepada jadi- anggota tapi tetap menyesuaikan. Jadi pokoknya kesimpulan yang saya dapat ternyata pada pembiayaan Umi ini bunganya lebih kecil ya Lebih dari murah. koperasi. Nah, para debitur Umi camkan ternyata koperasi yang selama ini kita kenal sangat-sangat paling rendah marginnya ya ataupun ujrohnya ataupun Margin. jasanya ya. Ternyata di pembiayaan Umi lebih kecil lagi. Makanya semangat dan terus untuk memajukan program Umi ini. Nah, Kang Lukman nih satu lagi. Mungkin ada dengan adanya pembiayaan Umi kan ada kaitannya dengan istilahnya tuh kewajiban untuk melaporkan ya. Yes. Dan itu setahu kami dari KPPN Bandung 2 sendiri dan saya adalah staf di seksi bank yang hubungannya dengan memang tusi saya adalah Monef Umi. Siap. Itu ada yang namanya aplikasi SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah itu impactnya ke BMT Itkon sendiri bagaimana? Ini kabar yang sangat menggembirakan dan Sangat menggembirakan. sangat membantu kita. Wow. Sangat membantu. Applause. Applause. Siap. Karena dengan SIKP tersebut kita banyak belajar luar biasa. Banyak belajar untuk administrasi keuangan, administrasi pembiayaan. Jadi rapih kita. Jadi setelah masuk Jadi SIKP, di ATM ya, diadopsi, tiru, modifikasi. Siap. Tentunya disesuaikan dengan program di kita, dengan model di kita, dan itu luar biasa sangat membantu kami sehingga administratif kami sangat cepat, tertib dan rapih. Ya, dan itu memang insya Allah lah kayak di kami juga yang namanya administrasi itu kalau rapih dan tertib insya Allah kesananya apapun juga bakal rapi kan. Jadi apapun ini apalagi sekarang digitalisasi itu ya tinggal klik rapih kan dan berjalan lancar tentunya ya. Jadi SIKP ini memang sangat-sangat membantu dan apalagi updatean hari ini juga banyak fitur-fitur yang baru ya. Terus dengan adanya yang terbaru lagi yakni peraturan pemerintah ya dari peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2022 terkait dengan pembiayaan Umi ini mungkin ada bedanya banget dengan yang sangat signifikan terkait dengan peraturan yang lama di 2018 yakni di Per 25 ya kan rutin setiap terkait laporan-laporan itu yang sering laporinnya Bu Risma, insya Allah Bu kan Risma. sangat mengikuti dan kebetulan 2021 itu kan BMT itu kan mendapatkan penghargaan
atas report yang paling cepat Bu, paling dari cepat dan akurat tentunya ya. Wow, salut yes. Mudah-mudahan dipertahankan ya. Untuk hal yang baik itu. Jadi istiqomah terkait dengan yang sudah dicapai sama kawan. Nah, kita tahu nih terkait kaitannya dengan istilahnya fenomena yang kita ataupun dunia rasakan ya saat adanya virus COVID-19. Tentunya berdampak dong dengan perekonomian di Indonesia, di dunia juga. Nah, ini hubungannya dengan atau bagaimana dari Itcon sendiri? No way mungkin ataupun bagaimana? Bisa diceritakan panjang dan lebar. Silahkan waktunya buat Kang Lukman. Ya, jadi saat pandemi tersebut memang seluruh segmen di Itcon kan ada 3 pola utama. Pola pembiayaan majelis yang kumpul-kumpul itu, kemudian pola UMKM sama menengah bisa sampai 100 juta sebenarnya. Kemudian yang satu lagi konsumer itu kerjasama dengan instansi pemerintahan. Selama yang kita sasar adalah karyawan non ASN yang memang belum mendapatkan pelayanan keuangan dari perbankan. Nah, dari 3 segmen tersebut memang saat pandemi itu mau tidak mau semuanya terdampak, terutama jadi ikut ya. Ikut merasakan turun omset, apalagi sangat signifikan sekali kan. Signifikan sekali. Terlebih anggota-anggota kami kan ada yang beberapa di wilayah pariwisata, Ciwidey. Kemudian di Pantai Santolo, Amengpek, Garut. Mohon. Nah, Sayang Heulang itu semua khususnya berhenti. Bahkan kan sampai tidak beroperasi gitu. Dan beberapa sektor perdagangan yang di sekolah apalagi, karena kan kebanyakan dari anggota kita itu anggota ibu-ibu yang jualan seperti mainan anak ataupun gorengan lah yang disukai oleh saya. Saat pandemi kan tidak boleh ada pertemuan. Ya, dibatasi lah semuanya. Dan itu memang sangat berdampak signifikan ya. Bahkan kebijakan kita sebelum ada SK pembatasan, SK referencing dari Kemenko bahwa dari Presiden, kita sudah terlebih dahulu melakukan relaksasi karena kita jadi ada terapinya dong ya. Ada relaksasi bahwa si anggota karena kondisi pandemi tidak usah dulu bayar, tapi diperpanjang waktunya. Relaksasi. Jadi harusnya tiap minggu bayar. Bisa 1 bulan sekali. Bisa diperpanjang waktunya sehingga melihat melihat kondisi usaha juga. Istilahnya angsurannya masih tetap tidak misalkan saya setiap minggu bayarnya 50.000 misalnya tetap 50.000 kan walaupun waktunya diambil tidak mingguan begitu ya. Atau memang kebijakan dari kita melihat kondisi ketika diajak ngobrol lagi ternyata si anggota memang beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian sudah mulai ada penghasilan, apakah kita tanya lagi, diskusi lagi, apakah akan tetap ngangsur 50 atau kita dirubah angsurannya. Semampunya debitur ya. Semampunya istimewa banget. Bahkan untuk beberapa usaha yang memang memungkinkan tambah lagi usahanya, ya kita tambah lagi pembiayaannya. Bahkan ditambahin. Ya. Jadi malah disupport. Otomatis kan saya sebagai debiturnya nih merasa jadi gimana gitu ya, malah aduh saya udah nggak bayar tapi malah saya disuntik lagi disuntik kebugaran untuk bisa maksudnya eksis terhadap usaha yang saya bisa ya. Karena itu sangat benar-benar itu ilmu yang tingkat tinggi buat saya. Karena satu-satunya cara
pengusaha ultra mikro itu udah mikro ultra mikro itu ketika tidak dikasih dana lagi, bagaimana dia bisa mengembangkan usaha atau bisa mengembalikan, karena kan sumbernya filosofisnya di situ ya. Selama pandemi kan ya, modalnya tergerus, bahkan bisa digunakan untuk modal kehidupan sehari-hari. Makanya melihat hal tersebut, kenapa tidak ketika memang si anggotanya dinilai mampu dan usahanya mulai kelihatan lagi, ya kita support lagi lah supaya usahanya bisa berkembang lagi, dan tentunya dia akan kembali lagi untuk bisa menunaikan kewajibannya. Gitu. Jadi lancar lagi semuanya. Alhamdulillah. Oke. Ternyata debitur Umi di Idkon itu istilahnya tertib ya, dan alhamdulillah mungkin sampai tahun 2022 ini juga mungkin ada peningkatan lagi dari debiturnya, ataupun yang mau saya tanyakan, ada seorang debitur misalnya seperti saya nih, karena bagus tuh saya tertarik gitu, bagaimana caranya seorang debitur bisa sejajar jadi seorang penyalur yang nantinya jadi sub unitnya dari penyalur Idkon. Itu ada nggak SOP-nya begitu, ada nggak, atau ada mungkin progres kedepannya seperti itu untuk menjadi penyalur? Iya, dari seorang debitur istilahnya naik tingkat lah. Karena saya kan istilahnya debitur yang aktif nih. Saya ngerekrutin sampai 100 orang tukang bubur. Jadi nanti sama-sama tukang bubur naik haji, tukang bubur umroh lah. Ya. Gitu gimana? Kita memang ada program agen, Bu, sebenarnya. Agen. Berarti agen. Jadi sifatnya mirip-mirip, tupoksinya mirip-mirip dengan karyawan, tapi memang tidak terikat. Kalau karyawan kan terikat hak kewajibannya. Nah, kalau dia ada cutinya. Kalau agen itu berupaya mempromosikan produk-produk kita. Kayak marketingnya marketing gitu. Dan setelah kalau memang dirasa dia sudah berpotensi, kemudian dia juga berminat gabung, bahkan bisa direkrut jadi karyawan, kemudian dia bisa sama-sama untuk mengembangkan dan membantu para UMKM yang ada di lapangan. Jadi tetap di wilayah internal Idkon sendiri ya. Jadi penyalur Idkon aja, tapi jadi statusnya yang tadinya istilahnya kalau di bahasa kami itu PPNPN menjadi PNS gitu ya. Seperti itu ya. Nah, satu lagi nih, mungkin waktunya karena sudah diberi terkait dengan ini celah atau potensi pasar dari Umi ini ke depannya, terutama buat perekonomian di Indonesia ini bagaimana? Siap. Kita melihat potensi ultra mikro itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Maka harapan kami untuk penyalur program Umi ini tetap berlanjut. Bahkan kita harapan besarnya kita harus dapat lagi nih, karena bocoran nih untuk dana Umi yang kami terima 2 kali itu, pertama 5 miliar, kemudian sekarang 10 miliar, tinggal 3 miliar lagi OS-nya. Nah, tentunya sementara pasarnya masih banyak. Maka kami harapannya sih bisa dapat lagi, Bu, untuk program Umi ini, sehingga jangkauan kita akan lebih luas. Ditambah kita juga lagi fokus untuk pengembangan Jabar Selatan, Bu. Jabar Selatan berarti daerah mana aja nih? Cianjur Selatan, Garut ke arah barat ya. Tapi masuknya ke selatan gitu. Tapi ini yang sama kan, kalau Sukabumi itu ke arahnya ke arah barat. Kalau Garut itu kan ke timur gitu lah istilahnya. Ini tapi selatannya. Pamengpeuk, Bungbulang, Cidaun, Sindang Barang, Tanggeng. Nah, kita lagi pengembangan ke sana. Sehingga kita perlu banyak modal, kucuran dana khususnya dari pembiayaan Umi ini, dan insya Allah yang tadinya 10 juta bisa debitur itu dapat nominal pinjamannya itu sampai 20 juta. Nah, itu kan pas banget. Insya Allah mungkin dari SMI dan PIP, mudah-mudahan apa yang penyalur Idkon inginkan, harapannya mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Ya. Nah, karena nih istilahnya perluasan dari penyalur Umi ini seluruh Jawa Barat sendiri juga kan sekarang ini pengembangannya ke
Jabar Selatan Jabar itu. Selatan. Apakah ada progres untuk sampai ke seluruh Indonesia seperti ada dari BMT yang saya lihat tuh, kalau nggak Tamsis gitu, kalau nggak Baitul Ikhtiar itu ada di Sidoarjo, ada di Wonosobo, kan Sidoarjo Jawa Timur nih, Wonosobo tuh kan Jawa Tengah nih. Nah, ada nggak? Qadarullah di tahun ini kita melaksanakan Renstar 5 tahunan dan kami masih fokus di Jawa Barat untuk sampai 5 tahun ini. Sampai 5 tahun. Jadi memang rencananya masih karena misinya masih di lingkup Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi benar-benar ya kita majukan fokus dulu. Oke. Jawa Barat bahwa benar-benar emang orang Jawa Baratnya Bobotoh untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat dulu, tapi kemungkinan memang cita-cita para pengurus sih sampai Indonesia. Bahkan iya, karena saya tuh punya punya harapan ke seluruh Indonesia itu karena apa? Program yang dijalankan oleh BMT IKAN itu benar-benar syariah banget. Ya itu yang poinnya di situ. Jadi mensyariahkan bukan hanya di Jawa Barat aja, Pak. Insya Allah. Bahkan cita-citanya bisa sampai internasional. Amin. Malaysia, Brunei tangga dulu emang sampai ke Jeddah. Jadi kita untuk orang Indonesia khususnya Jawa Barat lalu lalang ke Mekah tuh alhamdulillah, itu benar-benar suatu harapan yang sangat kita dambakan semua, dan insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan di sini akan terwujud. Amin. Insya Allah ya. Fokusnya Jawa Barat dulu insya Allah. Jawa Barat selanjutnya dulu. Insya Allah nasional, internasional, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Dan insya Allah saya juga pingin bergabung dengan BMT IKAN selaku siapa tahu jadi debitur Umi juga karena saya sebentar lagi juga udah memasuki Purna Bakti. Insya Allah mudah-mudahan saya lulus dan lolos. Dan baiklah para audiens pembiayaan Umi Lovers, saya namakan itu, mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Kita ambil hikmah dari semuanya. Yang tidak bagus kita keep, yang bagus kita lanjutkan. Oke? Kita punya jargon untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Pembiayaan Umi penuh harapan, so pasti. 1, 2, 3. Pembiayaan Umi penuh harapan, so pasti. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala apa yang saya bicarakan. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.